Saudara Sumarji mengumumkan pengunduran dirinya sebagai manajer Timnas Indonesia. Sumarji berharap Timnas mendapat sosok yang tepat dan terbaik. Keputusan tersebut diambil menyusul hasil minor yang diraih Timnas Indonesia di SEA Games 2025. Sebelumnya, PSSI juga sudah mencopot Indra Safri dari posisi pelatih Timnas U23. Sumarji menyatakan telah mengembalikan tugas dan tanggung jawab manajer Timnas kepada Ketua Umum PSSI. Sumarji berharap Timnas mendapat manajer yang paling tepat dan terbaik untuk mendampingi Timnas Indonesia. Sumarji kini akan fokus di badan tim nasional. Saya akan menyerahkan tugas dan tanggung jawab saya sebagai manajer Timnas, baik itu manajer Timnas senior dan juga kelompok umur, termasuk di situ di dalamnya ada manajer Timnas SEA Games. Saya akan menyerahkan tugas tanggung jawab yang saya emban selama ini kepada Ketua Umum agar supaya berkaitan dengan manajer Timnas ke depan dicarikan sosok yang paling tepat, paling ikhlas dan paling tanggung jawab, ya, terbaik lah. Sementara itu calon pelatih Timnas Indonesia kini sudah mengerucut menjadi 2 calon dari 5 kandidat. PSSI segera melakukan rapat exco selesai SEA Games untuk menentukan pelatih baru skuad Garuda. Siapa calon pelatih Timnas Indonesia akan segera terjawab. Sebelumnya, PSSI mengundang 5 calon kandidat pelatih untuk diwawancara. Namun 4 kandidat yang bersedia diwawancarai dan hasilnya mengerucut pada 2 nama. Meski demikian, PSSI masih enggan menyebut 2 kandidat calon pelatih skuad Garuda. Selanjutnya, PSSI akan menggelar rapat exco untuk menentukan siapa layak nahkodai Jay Ijaz dan kolega. Rapat exco akan digelar usai perhelatan SEA Games. Sebenarnya undangan kita itu 5, ya, tetapi dari penyampaian dan informasi yang laporan yang saya terima dari teman-teman yang melakukan interview mengerucut kepada 2 nama, dan dari 2 nama ini nanti akan kita bawa ke dalam rapat exco. Kami berharap mudah-mudahan bisa kami lakukan rapat exco itu dalam tidak lama-lama lagi. Ya mungkin kalau kita lihat jadwal sekarang ini kan semuanya Bapak Ketua Umum juga sedang fokus di Thailand, SEA Games. Dan teman-teman juga sebagian juga masih ada di luar. Mungkin kami mengusahakan kalau bisa ya selesai kegiatan SEA Games itu bisa kita lakukan rapat exco. Setelah Timnas gagal di SEA Games Thailand, PSSI mencopot pelatih Timnas U23 Indra Safri. Manajer Timnas Sumarji juga mengundurkan diri. Lalu bagaimana PSSI harus mengevaluasi Timnas saat ini dan siapa yang akan jadi pelatih Timnas mendatang? Kita ulas bersama sepak bola M. Kusnaini. Selamat malam Bung Kus. Selamat malam Milona. Ya, patah hati. Kita punya harapan skuad Garuda menutup tahun 2025 membawa emas prestasi di SEA Games Thailand, tapi hasilnya jauh dari target. Kira-kira apa yang terjadi dengan susunan pemain yang cukup mewah? Iya benar kalau dikatakan susunan pemain kita cukup mewah kali ini ya. Karena SEA Games kali ini menurut saya kita tidak hanya memiliki skuad yang cukup mewah, tapi juga persiapan yang mungkin relatif lebih baik dibanding negara-negara pesaing kita. Kita sempat melakukan sejumlah TC, sempat juga melakukan sejumlah pertandingan uji coba menghadapi lawan-lawan berkualitas, bahkan yang luar biasa. Kompetisi senior, kompetisi liga profesional itu dihentikan untuk memberikan dukungan penuh kepada tim SEA Games ya. Jadi memang kita sudah melihat persiapan yang luar biasa, dukungan luar biasa, tapi penampilan tim SEA Games kita jauh di bawah ekspektasi publik ya. Meskipun di pertandingan terakhir menang, tapi penampilan secara keseluruhan tidak menggembirakan. Jadi apa yang kira-kira membuat kita itu prestasinya menurun ya? Karena 2 tahun yang lalu kita berhasil membawa emas dengan pelatih yang sama.
Betul, bahkan kalau bisa dibilang dibandingkan skuad yang 2 tahun lalu dengan skuad sekarang, itu sebetulnya bisa dibilang lebih lengkap skuad yang sekarang ya. Variasinya lebih banyak di lini depan, lini Ya, belakang, lini tengah. Jadi memang mungkin kali ini kinerja pelatih kurang mampu mengoptimalkan pemain-pemain yang sudah sangat baik ini ya. hmm, Pemain-pemain yang bisa dibilang sudah cukup lengkap di berbagai posisi, kali ini tidak bisa dimaksimalkan potensinya oleh pelatih. Jadi ya. wajar kalau misalnya kemudian pelatih dianggap bertanggung jawab atas kegagalan ini dan kemudian digantikan oleh orang lain atau diberhentikan. Jadi gimana kira-kira masa depan timnas U23 kalau misalnya kita tidak bisa mendominasi level Asia Tenggara, Bungkus? Iya, kita tidak perlu terlalu cemas sebetulnya secara keseluruhan ya, karena begini, kalau yang namanya sepak bola usia muda itu kan setiap 2 tahun kita akan menghadapi perubahan ya. Tim yang sekarang main di SEA Games mungkin 2 tahun lagi akan berbeda materi pemainnya. Iya. Meskipun banyak pemain dari tim sekarang itu masih bisa main di SEA Games berikutnya. Jadi dari sisi itu saya pikir tidak terlalu masalah. Mungkin yang sekarang perlu menjadi concern bagi kita semua adalah agak lambatnya proses penunjukan pelatih timnas senior. Padahal kita Ah, bulan Februari atau Maret nanti sudah punya agenda FIFA Series. hmm, Kalau sampai akhir Desember ini kita belum punya pelatih timnas, persiapannya akan sangat mepet dan akan membuat kita tidak bisa optimal menghadapi FIFA Series bulan Maret atau akhir bulan Februari tahun depan. Itu hal yang akan sangat merugikan karena kepercayaan menjadi tuan rumah FIFA Series itu harus kita maksimalkan betul untuk hmm, menghadapi lawan-lawan yang berkualitas, untuk menghadapi lawan-lawan yang mungkin akan membuat peringkat kita bisa naik lebih cepat lagi. Kalau hmm. persiapannya tidak maksimal, tentu akan mengganggu juga performa tim nantinya. Jadi agak terlambat ini proses penunjukan pelatih, agak berlarut-larut. Iya, agak berlarut dan yang mewawancarai mundur dari jabatan manajer timnas. Perlu nggak sih Pak Sumarji mundur? Kalau menurut saya memang Pak Marji ini seharusnya fokus di 2 jabatan penting ya, Hmm, sebagai Exco dan sebagai pimpinan di Badan Tim Nasional. Itu yang paling oke. fokus menurutnya harus ditangani oleh Pak Marji. Kalau manajer timnas itu kan levelnya operasional ya, dan itu tidak harus ditangani langsung oleh seorang Exco. Pak Marji Ya, ya. bisa atau Badan Tim Nasional bisa menunjuk seseorang yang dianggap cukup profesional, yang paham tata kelola sebuah tim, yang paham bagaimana mengelola sebuah tim, ditunjuklah Hmm, sebagai manajer. Jadi tidak perlu hmm, harus turun tangan langsung seorang anggota komite eksekutif atau exco yang hmm. juga seorang pimpinan di Badan Tim Nasional. Ya, Lebih dari itu kan memang tim nasional akan punya sosok yang baru, pelatih baru. hmm, Tentu pelatih baru harus diberi ruang yang cukup leluasa untuk menangani tim nasional nanti ke depan. mhm, Apakah dia nanti berharap ada pelatih yang di bawah dia itu pelatih yang dia tunjuk, yang dia bawa, manajernya pun mungkin orang yang diharapkan bisa memiliki chemistry dengan dia. Jadi hmm. dengan mundurnya Pak Marji ini ada sisi positifnya. Pelatih Oh, baru timnas nanti punya keleluasaan yang lebih besar untuk membangun tim yang kuat. Tidak hanya tim dari sisi hmm, pemain, tapi tim di belakang layarnya atau di pinggir lapangannya. Sempat ada bocoran dari Pak Sumarji bahwa kandidat pelatih timnas mengerucut kedua nama. Kira-kira menurut Bungkus siapa mereka? Tidak elok tentu kalau saya mendahului menyebut nama itu ya. Tapi kan ada Yang sejumlah jelas kita nama yang sudah sempat beredar. mendengar. Mana tahu sudah ada di Iya. bidik nih yang cocok dengan profil pemain kita. Sudah mendengar nama-nama yang akan direkomendasikan oleh komite eksekutif ya, dan kita tahu Mhm. bahwa pelatihnya berasal dari Eropa. Ini tentu hal yang positif karena kita akan menghadapi sebuah keberlanjutan ya. Kemarin kita pelatihnya juga dari Eropa, sehingga kalau pelatihnya sekarang nanti berlatar belakang Eropa juga, ada keberlanjutan konsep, ada keberlanjutan apa ya, filosofi bermain yang menurut saya itu juga cukup penting bagi tim nasional kita. Apalagi kita tidak punya waktu lama untuk menghadapi FIFA Series. Ya, Waktunya mungkin ya sekitar 2,5 bulan mungkin paling lama. ya. Jadi apakah menurut Anda kalau misalnya diumumkan Januari adalah waktu yang cukup karena kan ini PSSI harus rapat dulu setelah SEA Games. Iya, saya bahkan mengharapkan akhir Desember ini sudah diputuskan, Ah, sehingga Januari pelatih baru sudah bekerja, sudah mulai melakukan pengamatan terhadap pemain-pemain yang sudah menjadi bagian dari skuad sekarang, sekaligus hmm, mengidentifikasi nama-nama baru yang mungkin bisa memperkuat tim ke depannya. Karena tugas pelatih timnas itu kan bukan hanya mengamati yang sudah ada di dalam tim, tapi juga hmm, mengidentifikasi kandidat-kandidat yang bisa lebih sesuai dengan konsep bermainnya dia. Jadi pelatih yang lama tentu punya daftar nama yang menurut dia cukup untuk membuat timnya kuat. Meskipun ternyata kita nggak bisa lolos ke Piala Dunia ya, tentu pelatih baru punya punya daftar juga nanti karena konsep hmm. bermainnya belum tentu sama dengan pelatih lama.
Ini Oke. yang kita tunggu. Ya, John Hartman sempat digosipkan ini punya kans besar menjadi pelatih timnas. Bagaimana Anda melihat sosoknya? Iya, saya sih berharap memang pelatih yang baru nanti berasal dari Eropa, punya profil cukup tinggi sehingga menangani tim kita yang terdiri atas pemain-pemain yang banyak bermain di Eropa, Ya, ya. itu tidak ada gap komunikasi. Itu penting sekali. Tidak ada gap komunikasi adalah hal yang penting. Tapi secara Iya. selama ini kan yang jadi masalah di timnas kita, Bungkus, kita sama-sama tahu kan bahwa ada evaluasi jarang ketemu. Jadi pas mau Iya. tanding baru berkumpul. Artinya apakah Anda melihat siapapun pelatihnya, kalau ritmenya kayak gini, kita mungkin akan gitu-gitu aja jalannya? Iya, itulah pentingnya saya bilang. Tim nasional itu di mana-mana sama problemnya. Waktu persiapannya tidak lama, waktu berkumpulnya tidak lama, sehingga dibutuhkan seorang pelatih yang di samping kemampuan komunikasinya bagus, dia juga punya konsep yang jelas sehingga pemain tidak butuh waktu lama untuk memahami apa yang diinginkan oleh pelatih. Itu pula sebabnya kultur sepak bola yang sama itu membantu, meskipun Oke. bukan satu-satunya ya. Karena itu saya pikir kalau pelatihnya dari Eropa akan lebih membantu membuat tim ini tidak mulai lagi dari nol. Jadi menurut Anda John Hartman cocok? Iya, insya Allah mudah-mudahan ya. Yang penting dia punya latar belakang yang seperti yang saya sebutkan tadi. Selain John Hartman, kira-kira siapa yang kira-kira menurut Anda paling oke untuk memimpin timnas kita? Biar nggak gagal lagi gitu loh Bungkus. Kemarin kita udah mau happy, anti klimaks kalah. Kalau saya sebetulnya mengharapkan pelatih yang bersangkutan ini pelatih yang sudah paham kultur sepak bola Indonesia ya, atau yang memiliki latar belakang yang dekat dengan Indonesia. Tapi dalam sepak bola kan segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk ada dua sisi dalam hal ini. PSSI-nya sendiri maupun pelatihnya sendiri. PSSI-nya mau, pelatihnya belum tentu mau, atau sebaliknya. Jadi kita siapapun yang terpilih nanti saya harapkan kita dapat yang terbaik. Jadi apa catatan untuk PSSI agar bisa memenuhi kebutuhan dari profil pemain timnas kita yang mayoritas merupakan pemain luar negeri ya? Nomor satu, segera putuskan ya, karena kita waktunya juga sudah tidak banyak lagi menghadapi FIFA Series. Yang kedua, beri keleluasaan pelatih baru ini untuk memiliki dan menerjemahkan konsep permainan yang dia inginkan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, kita harus mensinkronkan jadwal liga dengan jadwal tim nasional. Jangan ada benturan lagi. Ya, Bungkus, meski disebutkan bahwa PSSI sudah mengerucut 2 nama, tapi Erick Thohir meminta 1 nama lagi. Artinya apakah menurut Anda Erick tidak puas dengan 2 nama hasil wawancara? Iya, memang yang saya tangkap seperti itu ya, karena sepertinya menurut saya beliau menginginkan pelatih yang punya kemampuan melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh pelatih sebelumnya. Nah, 2 nama yang saat ini ada sepertinya kurang mampu atau dianggap kurang cocok untuk melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh pelatih sebelumnya. Itu yang saya bilang tadi. Kita sebetulnya butuh pelatih yang punya background paham sepak bola Indonesia atau punya background kedekatan dengan Indonesia. Itu akan lebih membantu sebetulnya. Cuma kan memang di antara 2 nama yang saat ini beredar, kebetulan belum ada yang seperti itu. Makanya mungkin karena itu Ketua Umum meminta calon ketiga. Oke, baik. Tapi sekali lagi karena memang nama John Hartman paling dirumorkan jadi calon pelatih timnas, Anda melihat John ini seperti apa sih cara kepelatihannya, mumpuni tidak, atau seperti apa gayanya dalam melatih? Iya, sebetulnya secara CV memang tidak sekuat beberapa kandidat yang sebelumnya sempat dirumorkan ya. Kita tahu ada Helgrimson di sana, ada Van Bronckhorst. Tapi memang dalam sepak bola seperti yang saya bilang tadi akan ada 2 pihak ya. 2 pihak yang akan bekerja sama dan dua-duanya tentu punya kebutuhan dan standar masing-masing. Nah, tampaknya standar yang dimiliki oleh nama-nama yang sempat beredar itu ternyata tidak pas dengan apa yang dimiliki oleh standar yang dimiliki oleh federasi, makanya nggak ketemu sehingga akhirnya muncul nama Hartman ini salah satunya ya. Oke, baik. Kita berharap calon pelatih timnas adalah yang terbaik untuk timnas kita dan meraihkan prestasi yang kita harapkan. Terima kasih Bungkus telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.